Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Titik Dian Darmayanti. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pengkabelan jaringan komputer. Kita mulai dari pengertian. Apa itu kabel jaringan? Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Fungsi kabel yaitu penghubung antar device, sehingga satu device dengan device lainnya dapat terhubung menggunakan sebuah kabel jaringan. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki dua penghantar konduktor yang terbuat dari bahan tembaga sebagai intinya. Fungsi kabel koaksial untuk mentransmisi data berfrekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Yang kedua ada kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang memiliki inti terbuat dari bahan penghantar tembaga. Fungsi kabel UTP yang paling banyak digunakan adalah pada kabel jaringan LAN atau Local Area Network. Selanjutnya, ada kabel STP. Kabel STP memiliki fungsi yang sama seperti kabel UTP. Apa perbedaan kabel UTP dan STP? Dilihat dari harganya, kabel UTP jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel STP. Kabel UTP ini cocok untuk membangun jaringan komputer indoor atau di dalam ruangan. Sedangkan kabel STP itu cocok digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer outdoor atau di luar ruangan karena lebih tahan terhadap cuaca. Yang keempat, ada kabel fiber optik atau FO. Kabel FO atau fiber optik ini berbeda dengan dua jenis kabel sebelumnya. Jika kabel koaksikal dan UTP terbuat dari tembaga, kabel fiber optik ini terbuat dari bahan serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Nah, untuk memilih kabel jaringan komputer yang tepat, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin mengutamakan kecepatan, lebih baik kita memasang kabel fiber optik. Namun, jika ingin jaringan komputer yang bebas gangguan, kita bisa memilih kabel STP. Untuk teknik pengkabelan dibagi menjadi dua, yaitu kabel straight dan kabel crossover. Kabel straight merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya, kabel straight dapat digunakan sebagai penghubung komputer dengan switch, switch dengan router, atau router dengan hub, dan sebagainya. Sedangkan kabel crossover mempunyai pengertian yang berbalik dengan pengertian kabel straight, di mana kabel cross merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama. Contohnya, PC dengan PC, hub dengan hub, switch dengan switch, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan gambar dari hasil pengujian teknis menggunakan alat bantu LAN tester, di mana pada bagian kiri merupakan hasil pengujian kabel straight dengan urutan angka yang sama. Sedangkan pada bagian sebelah kanan merupakan hasil pengujian dari kabel cross dengan urutan angka yang menyilang atau tidak sejajar. Perbedaan fungsi kabel straight dan kabel crossover. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar. Di sebelah kiri ini ada fungsi kabel straight, yaitu berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Nah, terlihat ada komputer ke router, kemudian ada komputer ke hub. Sedangkan pada fungsi kabel crossover ini menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya yaitu komputer ke komputer dan router ke router. Nah, ini adalah gambar kabel straight dan kabel cross setelah proses crimping selesai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara pembuatan kabel straight dan cross. Apa saja yang dibutuhkan?
Yang pertama ada RJ45, minimal 2 ya, karena digunakan untuk ujung 1 dan ujung 2. Yang kedua ada kabel UTP, yang ketiga ada tang crimping atau crimping tool, dan juga alat untuk mengelupas bagian kulit luar kabel ya ini. Jika tidak ada alat ini, kalian bisa ganti dengan cutter. Selanjutnya ada line tester. Langkah-langkah pembuatan. Nah, ini yang pertama, pasti kita akan menyiapkan alat dan bahan yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Ada crimping tool, kemudian ini ada UTP juga. Nah, selanjutnya kita kupas dulu kabelnya menggunakan alat yang kuning tadi ya. Dan setelah itu kita rapikan isi kabel dan kita urutkan warnanya sesuai dengan ketentuan urutan warna pada kabel straight dan kabel crossover. Nah, untuk menggunting kabel UTP yang akan dikupas, itu kalian cukup menggunting sekisar 2 cm untuk mempermudah menyusun warna dari kabelnya agar tidak terlalu kaku dan tidak terlalu pendek ya. Karena misalkan kabelnya itu kaku atau terlalu pendek pada saat kita memotong, kita akan kesulitan untuk mengatur warnanya. Setelah sudah urut, maka kita rapikan panjang kabelnya ya untuk dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Jadi setelah diurutkan, kita gunting bagian ujung supaya panjangnya bisa sama dan bisa rapi, kemudian bisa sempurna untuk dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, kalian bisa lihat seperti pada gambar ini. Jadi ujungnya di situ rata, jadi semuanya sama, rapi, sehingga kita dapat dengan mudah, dengan rapi untuk dimasukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Perlu diingat untuk hati-hati dalam memasukkannya, karena jika salah warna atau salah urutan, maka nanti akan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau standar warnanya. Jika semua kabel sudah dimasukkan ke dalam RJ45, selanjutnya adalah proses crimping. Nah, kita masukkan ke bagian pengunci atau crimp konektor RJ45 yang ada pada tang crimping atau crimping tool. Nah, setelah sudah pas, kemudian kita tekan kuat dan kita kunci supaya kabelnya bisa melekat dengan pin-pin yang ada di RJ45, sehingga kabel tersebut dapat terhubung dengan konektor RJ45. Jika sudah selesai menghubungkan dengan RJ45, maka akan terlihat seperti pada gambar berikut. Setelah itu, kita dapat mengecek atau kita akan tes kabelnya menggunakan line tester. Jika line tester kalian berhasil, maka lampu indikator akan menyala. Jika kalian menggunakan kabel straight, maka lampu indikator dari angka 1 hingga 8 akan menyala secara berurutan dengan lampu indikator sebelah kiri dan lampu indikator sebelah kanan, seperti yang terlihat pada video berikut ini. Tetapi jika kalian menggunakan kabel cross, maka akan ada perbedaan proses menyalanya lampu indikator pada bagian kiri dan bagian kanan. Misal, pada bagian kiri 3, maka bagian kanan menyala angka 1, bagian kiri angka 2, maka bagian kanan angka 6, dan seterusnya, karena itu merupakan kabel crossover. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi pengkabelan jaringan komputer pada kabel straight dan crossover. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa.